Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini aku mau sharing tentang pengalaman kami berobat di luar negeri. Itu di Thailand, tepatnya di Nakhon Ratchasima-Korat. Jadi waktu itu tuh tahun 2018, suamiku itu ditugasin sama kantornya untuk kerja di Thailand. Nah, pas akhir tahun 2018, aku sama anak-anak itu kita mau nyusul ke sana nih, karena kan lagi liburan akhir tahun, ditambah kita juga mau tahun baruan bareng-bareng nih di sana. Tiket udah dibeli jauh-jauh hari. Tiketnya tuh kita udah beli pulang pergi. Nah, pada saat 3 hari sebelum berangkat itu tiba-tiba Dede Natia Sanum itu dia demam tinggi. Padahal sebelumnya tuh dia ceria-ceria aja gitu loh. Pas H-3 dia tuh demam, terus aku udah kasih paracetamol tapi demamnya nggak turun juga. Terus akhirnya besokannya tuh aku bawa dia ke Hermina Depok. Nah di sana itu dikasih tahu kalau misalnya demamnya dalam 3 hari nggak turun-turun, kita harus cek darah. Terus di situ juga kita dikasih obat lagi, obat untuk penurun demam sama antibiotik sama obat batuk pilek karena dia juga ada batuk pileknya. Nah sebenarnya sih aku udah tahu kalau misalnya demam itu kalau udah 3 hari baru kita ke dokter. Cuman karena ini mepet, kita mau berangkat keluar, jadinya baru 2 hari demam tuh aku udah langsung ke dokter. Nah setelah pulang dari dokter, terus minum obat yang diberikan sama dokternya, istirahat. Akhirnya besokannya itu demamnya udah agak turun nih, udah mendingan. Jadi ya udah akhirnya kita memutuskan untuk ya udahlah kita berangkat aja, tuh demamnya udah agak turun, mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya kan. Terus tanggal 15 Desember kita berangkat, aku sama anak-anak berdua, jadi kita bertiga doang berangkat ya, karena memang sebelumnya aku juga pernah kayak gini ya, jadi kayak udah biasa aja gitu berangkat, cuman bareng sama anak-anak doang. Nyampe Thailand suamiku jemput, nyampe Bangkok itu dijemput, terus udah gitu kita lanjut perjalanan lagi ke Korat, itu sekitar 5 jam perjalanan pakai darat. Itu alhamdulillah di perjalanan sih dia nggak rewel, cuman lemes aja, nggak kayak biasanya. Terus ketemu ayahnya dia udah jadi lebih ceria, lebih mendingan lah. Nyampe Korat kita langsung istirahat, besokannya dia masih baik-baik aja. Terus nah hari kedua di Thailand mulailah tuh demam lagi, terus batuk pileknya tuh kayak semakin parah karena memang cuaca di sana juga anginnya kenceng, jadi sebenarnya panas terik tapi cuacanya tuh dingin gitu loh, panas tapi anginnya kenceng gitu. Jadi mungkin di situ dia juga jadi kambuh lagi ya, jadi batuk pileknya semakin parah. Terus udah gitu dia nggak bisa istirahat karena saking sesek nafasnya karena batuk-batuk terus demamnya juga ada lagi. Nah kita panik dong karena kan di sana nggak tahu harus ngapain gitu kan, orang-orang sana di Korat itu banyak yang nggak begitu paham sama bahasa Inggris. Terus tengah malam jam 3 subuh itu karena kita ngeliat tuh Natia tuh udah bener-bener nggak bisa istirahat karena dia bener-bener batuk-batuk terus demamnya juga nggak turun. Padahal aku udah bawa obat yang dari Hermina itu ke Bangkok, ke Thailand kan. Ini jam 3 subuh kita mutusin untuk pergi ke UGD karena kita ngelihat Natia tuh udah kayak nggak bisa istirahat, dia batuk-batuk terus kayak kelihatan sesek karena saking batuk terus gitu kan. Terus obat yang aku kasih itu muntah keluar lagi gitu. Jadi ya udahlah kita ke UGD. Kebetulan Bangkok Hospital itu dia posisinya di seberang penginapan kita, nggak di seberang banget sih, jadi agak muter sedikit tapi dia kelihatan lah deket gitu kan. Ya udah kita akhirnya ke sana subuh. Nah nyampe sana tuh langsung direspon sama perawatnya, terus langsung dilakukan tindakan sama dokternya juga. Di situ di dalam ruang di kamar UGD-nya itu jadi kayak ada 2-3 perawat sama 1 dokter. Terus mereka langsung ngambil tindakan, suhunya langsung diperiksa, terus udah gitu bajunya dibuka, langsung dikompres karena kan demamnya lumayan tinggi, diperiksa darah dan lain sebagainya. Nah karena kita kesana subuh jam 3 akhirnya kita disuruh untuk nginep karena kan hasil tesnya tuh belum keluar. Terus ada beberapa tes yang harus dilakukan lagi, itu kayak tes apa aja aku lupa deh, pokoknya ada beberapa tes kayak pengambilan darah, terus cek paru-parunya karena kan batuk-batuk terus. Nah terus ya udahlah akhirnya kita nginep di sana kan, suamiku ngurus untuk biaya administrasinya. Aku tuh udah kayak dokumentasiin pada saat itu. Nah ternyata di galeriku tuh masih ada, aku akan ceritain sekarang. Nah kayak apa sih perawatan di sana, terus kamar
kamarnya seperti apa, biayanya berapa. Di sini tuh aku mau sharing. Jadi tonton terus sampai selesai ya. Nah, ini tanggal 11 Desember 2018. Jadi Dede Natia itu masih sehat, masih ceria, dia masih main-main, jalan kesana kemari karena dia baru bisa jalan. Dua hari setelah hari ini, dia itu tiba-tiba demam. Nah, terus aku udah kasih dia paracetamol, tapi tetap aja demamnya nggak mau turun. Jadi aku agak panik. Besokannya aku langsung pergi ke Hermina Depok untuk berobat. Ini aku lagi di breastfeeding room sambil nunggu dipanggil dokter. Setelah berobat dari Hermina, sekarang kondisinya itu udah jauh lebih baik, demamnya udah turun dan dia udah mulai ceria lagi. Nah, di sini Dede Natia lagi digendong sama nenek. Joni. Karena melihat kondisinya yang jauh lebih baik, makanya kita memutuskan untuk tetap berangkat ke Thailand ketemu sama ayahnya. Siangnya kami berangkat ke bandara diantar oleh sepupu karena pesawat kami itu berangkat sore-sore. Nah, ini kondisi kita ada di dalam pesawat. Selama perjalanan, Dede Natia itu kebanyakan tidur. Setelah 2 hari di Thailand, demamnya mulai naik turun lagi. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke UGD. Ini adalah kondisi Dede Natia setelah selesai tindakan di UGD dan masuk ruang kamar inap. Pas masuk kamar, aku agak kaget sih karena kasurnya itu lesehan. Tapi ini lebih baik sih karena anak-anak jadi nggak rentan untuk jatuh. Jadi ini kamarnya. Ada sofanya, ini ada pengatur suhu AC-nya, ini pintu untuk keluar, ini ada lemari, TV, udah gitu ada kursi, ini ada untuk minum, susu, kopi, teh, terus ini ada gift dari rumah sakit. Ini kalau kita buka, ini isinya ada kayak gini, sabun, Emo, terus ini ada air, ada pemanas air. Di sini juga ada laci lagi, terus ada kulkas, ada microwave. Ini untuk buat cuci tangan. Ini kamar mandinya, kayak gini kamar mandinya. Ini kayak gini buat mandinya. Ini lampunya lagi dimatiin karena anak-anak lagi pada tidur. Yang sakit sih Dede, tapi kakak jadi ikut nemenin ke rumah sakit. Ayah lagi pulang ke hotel buat bawa baju-baju karena nggak tahu kalau bakal harus nginep. Nih. Terus ada meja untuk belajar. Dan ini. Nah, nggak bisa dibuka. Sekarang jam 3 pagi. Ini pengalaman pertama Dede Natia dirawat di rumah sakit, dan itu tuh terjadi di negeri orang. Jadi sedih banget, rasanya tuh kayak sendirian ngurusin semuanya. Untungnya bos dan teman-teman kantornya suami itu suportif banget. Jadi pada saat Dede Natia dirawat di rumah sakit, ayah bisa nemenin kita semua di sini.
Ini dokumentasi perawat di sana lagi ngasih obat antivirus melalui infus. Jadi setelah dites, alhamdulillah Dede Natia itu dia negatif untuk DBD dan tipesnya. Jadi dia itu terkena virus influenza tipe A. Dan alhamdulillah lagi kita jadi nggak perlu lama-lama tinggal di rumah sakit. Kita udah bisa minta pulang ke dokter. Menurutku perawatan di sini tuh cukup baik, rumah sakitnya bersih, perawatnya gesit, dokternya juga ramah, dan mereka cukup bisa berkomunikasi bahasa Inggris. Alhamdulillah kondisi Natia sudah semakin membaik. Ini kita lagi siap-siap mau pulang. Kita lagi nunggu bil dari pihak administrasi. Dede udah ganti baju, terus sekarang lagi main-main sama ayah sambil nunggu. Banyak minum air ya, kasih air ya itu. Iya. Bilnya tuh udah keluar dan kita tuh kaget banget sama nominalnya. Jadi totalnya itu 27.000 baht setara dengan 12.500.000 rupiah untuk tindakan UGD dan nginep 1 malam. Jadi pada saat masuk kita tuh disuruh bayar deposit 5.000 baht. Jadi pas check out kita tinggal sisa bayarnya 22.000 baht. Ya udahlah ya, duit bisa dicari, uang bisa dicari, yang penting Dede Natia bisa sehat lagi, bisa ceria lagi kayak biasa. Ini proses kita mau pulang dari rumah sakit, barang bawaan kita dibawa sama perawatnya. Nah ini penampakan lobinya. Dia ada dekorasi pohon Natal gitu karena memang lagi akhir tahun. Ayah lagi ke basement bawa mobil, jadi kita nunggu dulu di sini. Kebetulan ayah tuh ada fasilitas mobil dari kantornya. Nah, jadi udah tahu kan kalau pengobatan di sini tuh cukup mahal menurut kami. Aku juga nggak tahu sih kalau di rumah sakit lain gimana, atau mungkin ini mahal karena kita milih di Bangkok Hospital, rumah sakit yang paling deket sama hotel kita. Tapi yang penting sekarang kita udah bisa pulang. Alhamdulillah setelah dirawat, Dede jadi semakin sehat. Alhamdulillah kita jadi bisa jalan-jalan lagi di Kora, Thailand. Kita juga jadi bisa ngerayain tahun baru bareng.